kepada Allah SWT, yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti acara ini pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga acara kajian online mengenai kiat bisnis, menangani bisnis besar yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Ahli Asuransi Indonesia ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat kepada kita semua, umumnya di industri asuransi. Kemudian dalam acara malam hari ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu setelah pembukaan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ustazah Syaadah MPD. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Abdullah Amrin selaku pendiri ICAAI. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Baru kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yusuf Andi, yang mana kita semua sudah tahu dan mengenal beliau, siapa beliau. Bahkan saat ini beliau adalah Ketua Aparindo. Kemudian nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Bapak Amran Jufri, yang juga sudah sangat senior di industri asuransi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliau tersebut, para narasumber, akan memberikan manfaat dan memberikan syafaat untuk kita semua. Baru setelah itu dilanjutkan dengan acara tanya jawab oleh peserta, dan yang terakhir penutup acara tersebut. Baiklah bapak-bapak dan ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ustazah Syaadah MPD. Untuk itu monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila
أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Syahadah MPD yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran barusan. Sebelum menginjak rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Abdul Amrin, perlu sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa acara kajian online pada malam hari ini bisa terselenggara atas dukungan dari STIMRA, Sekolah Tinggi Informasi Risiko Asuransi, dan juga dari LPAI, dan kemudian disponsori oleh PT Asuransi Wahana Tata dan juga PT Asuransi Tugu Pratama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungan yang telah diberikan. Untuk itu menginjak acara selanjutnya, monggo Pak Amrin untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Badan terhormat Bapak Ahmad Jufri sebagai narasumber kita pada malam hari ini.
dan juga kepada Bapak Muhammad Yusuf Adi dan telah meluangkan waktu pada hari ini malam ini untuk mengisi kegiatan kajian Onda Ica yang ke-11 dengan bertema kiat menghadapi mengelola bisnis besar dalam hari ini. Bapak Ibu peserta ICAI, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian online ICAI 11 yang disponsori atau didukung pertama oleh Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, kemudian oleh Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, dan disponsori oleh PT Asuransi Tugu Insurance, dan juga diwakili atau disponsori oleh Asuransi Wahana Tata. Terima kasih kepada Bapak Tata Nur Hidayat dari Asuransi Tugu, dan juga terima kasih kepada Bapak Christian Wanadi dari Asuransi Aswata Tata, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas masalah kiat menangani bisnis besar. Akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Jufri dan Bapak Muhammad Yusuf Yadi. Mari kita simak, mari kita dengarkan pengalaman beliau, cerita beliau tentang bagaimana meredakan suatu bisnis besar dan bagaimana cara untuk mengelola bisnis besar. Bapak Ibu, ICAI merupakan ikatan cendekiawan ahli asuransi Indonesia, yaitu grup WA yang berfungsi ingin melakukan literasi asuransi kepada masyarakat, ingin melakukan edukasi, ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu asuransi. Di mana acara ICAI kita memberikan kepada masyarakat secara gratis. Tiap bulan ICAI melaksanakan kajian online dilakukan secara gratis. Kita tidak mau bayaran kepada para peserta, karena tujuan kita adalah membagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada masyarakat dan industri asuransi. Saya yakin bahwasanya ilmu kita berikan, pengalaman kita ceritakan, jika dipakai oleh orang bersangkutan, maka pahala juga mengalir pada diri kita. Bapak Ibu, selain grup WA ICAI, ada juga grup WA UMKM dan keuangan, yaitu grup WA yang merupakan kumpulan bagi para UMKM, pelaku bisnis usaha kecil dan mikro, serta dari dunia perbankan dan lembaga penjamin kredit. Sudah beberapa kali grup WA UMKM dan keuangan melaksanakan kegiatan webinar, antaranya adalah UMKM naik kelas, kedua bagaimana cara membuat proposal pembiayaan, dan ketiga cara mudah mendapatkan pemodalan pendampingan. Dan kemarin yang terakhir baru kita adakan yaitu tentang cara merubah pola pikir kerja menjadi pola pikir perusahaan. Selain itu juga kita melalui Yayasan Indonesia Cerdas melaksanakan sosialisasi atau memberikan motivasi yang kita beri nama motivasi cerdas. Insya Allah motivasi cerdas yang dikirim setiap hari bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan isi dari motivasi tersebut. Dan kembali lagi kami ucapkan terima kasih acara ini selenggara atas dukungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi dan Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, serta disponsori oleh PT Asuransi Tugu dan PT Asuransi Wahana Tata. Terima kasih. Mari kita dengarkan dan mari kita saksikan. Silakan didiskusikan, dan jangan lupa insya Allah pada bulan depan kita akan melaksanakan kajian online yang ke-12. Kita akan mengambil tema tentang bagaimana industri asuransi menghadapi krisis 2023. Insya Allah kita akan menghadiri para pakar, para pihak yang berkompeten terhadap hal tersebut. Di antaranya ada perwakilan dari OJK dan perwakilan dari Dewan Asuransi Indonesia. Saksikan di bulan depan kajian online ke-12. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebentar lagi narasumber kita yang pertama, Bapak Muhammad Yusuf Adi, akan menyampaikan mengenai kiat-kiat menangani bisnis besar. Tentunya kalau bicara mengenai bisnis besar, bukan sesuatu yang mudah tersendiri untuk mendapatkan prospecting mengenai bisnis yang besar dan juga
mesti ada kendala ataupun tantangan apa yang mesti dihadapin untuk mendapatkan itu semuanya, maka pada malam hari ini akan dikupas oleh bapak-bapak narasumber kita, baik Pak Adi maupun Pak Amran Lutfi. Untuk itu narasumber pertama Bapak Muhammad Yusuf Adi, monggo kami persilakan untuk segera menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf nih Pak. Jadi mendahului Pak Jufri nih, senior saya sebenarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian yang mengikuti acara ini dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti acara-acara ICAI ini dengan tuntas. Topik-topik yang diangkat juga luar biasa gitu ya, berkaitan dengan keseharian kita sebagai, utamanya adalah sebagai pelaku di perindustrian nasional. Ibu dan Bapak sekalian, ketika saya dihubungi oleh Pak Amrin untuk ikut berpartisipasi di dalam program-program ICAI, saya agak kaget gitu ya, karena topiknya yang malam ini luar biasa ngeri-ngeri sedap nih Pak. Mengelola bisnis besar gitu ya, jargon yang luar biasa karena memang tidak semua dari kita dibukakan kesempatan untuk bisa berpartisipasi di dalam pengelolaan bisnis-bisnis besar. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin saya tidak memberikan paparan, tapi mungkin kita lebih banyak berdiskusi dan hal-hal yang saya sampaikan mungkin lebih bersifat berdasarkan pengalaman pribadi, baik secara ketika saya menggunakan topi pialang ataupun pada saat saya kebetulan diberikan kesempatan untuk juga masuk ke salah satu asuransi yang mempunyai spesifikasi di migas pada saat itu. Baik, berkaitan dengan topik atau judul dari sesi kita hari ini, yaitu bagaimana cara kita mengelola bisnis besar. Pandangan saya pribadi, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita melakukan sasaran atau kita menentukan siapa yang akan kita sasar sebagai calon tertanggung, kalau boleh dikatakan tertanggung atau calon nasabah kita, utamanya yang perlu kita ketahui adalah satu, apakah yang diperlukan oleh si tertanggung tersebut atau nasabah tersebut? Kira-kira apa sih yang mereka cari gitu ya, atau yang mereka perlukan? Bila mana kita sudah mengetahui secara rinci, secara apa istilahnya, secara detail hal-hal yang mereka perlukan, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan itu. Ada pengalaman menarik, Ibu dan Bapak sekalian. Saya suatu saat diberikan kepercayaan untuk mengelola bisnisnya salah satu perusahaan K3S pada saat itu, yang sekarang sudah tidak ada di Indonesia karena kontraknya dengan SKK Migas sudah selesai. Itu perusahaan yang bernama CNOOC. Chinese National Oil Company. Nah, terus terang saja pada saat itu karena kebetulan di perusahaan saya memfokuskan dirinya kepada sebuah niche market, yaitu di bidang energi atau oil and gas, sehingga pada saat pertama kali ketemu dengan PIC dari perusahaan tersebut, karena saya adalah bendera nasional, tidak ada afiliasi dengan joint venture manapun, saya pertama kali
dilihatnya sebelah mata gitu ya. Seolah-olah kita perusahaan nasional atau perusahaan kecil itu tidak atau belum mempunyai kompetensi atau hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, oleh karena itu saya mencari cara bagaimana untuk bisa meyakinkan bahwasannya event perusahaan kecil nasional yang tidak ada afiliasi internasionalnya itu juga bisa berkiprah di dunia migas pada saat itu, sehingga saya sering kali berkunjung ke kantornya hanya untuk sekedar mendengarkan keluh kesah atau hal-hal yang menjadi hambatan yang bersangkutan itu menjalankan tugasnya sebagai admin. Dia itu kalau di migas itu dia masuknya di legal department, di mana di bawah legal department itu ada yang namanya kontrak admin. Kontrak admin itu berhubungan dengan proses untuk mendapatkan coverage asuransi yang dibutuhkan secara korporasi. Nah, singkat ceritanya, bolak-balik ke kantor, bolak-balik diminta informasi, bolak-balik mencarikan informasi. Proses ini berjalan 2 tahun, Pak. 2 tahun tanpa ada istilahnya tanpa ada janji, tanpa ada komitmen. Informasi yang saya berikan itu nantinya akan menjadikan saya sebagai salah satu pihak yang dibutuhkan untuk program asuransinya. Karena itu berjalan 2 tahun, kebetulan pada saat itu ada sebuah kejadian mengenai klaim yang terjadi dan ada perbedaan persepsi antara si pihak CNOC dengan perusahaan asuransinya. Sehingga bagi mereka ini merupakan sebuah hambatan karena klaim tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara overall dan juga secara pribadi KPI yang bersangkutan juga akan terpengaruhi. Oleh karena itu, saya pada saat itu dimintai pendapat, dimintai informasi. Dengan network yang saya punya, saya mengkolek informasi untuk klaim-klaim yang sejenis, misalnya, sehingga saya membuatkan executive summary untuk menjadi bahan bacaan bagi yang bersangkutan dalam menghadapi klaim yang sedang bermasalah tersebut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari kebetulan lagi, executive summary tersebut rupanya informasinya itu bisa diterima oleh perusahaan asuransi. Sehingga pada akhirnya klaim yang bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Klaimnya kalau nggak salah kurang lebih pada saat itu sekitar 900.000 US dollar. Tidak besar untuk kelas oil and gas, tapi dari kegigihan saya secara pribadi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka argumentasi dan negosiasi dengan pihak asuransi, itu di-update oleh yang bersangkutan dari perusahaan Sinop itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan pertama, ketika terdapat peluang untuk perusahaan lokal ini ikutan di dalam tender, karena mereka tetap harus tender, saya diberikan kesempatan untuk membuat proposal bagi perlindungan asuransi yang bersangkutan. Nah, disitulah kesempatan saya untuk membuktikan bahwasannya perusahaan nasional itu bisa berkiprah di bisnis-bisnis yang tadinya agak-agak secluded, maksudnya eksklusif hanya untuk perusahaan-perusahaan besar dan atau asuransi besar dan atau pialang-pialang besar yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.
Moral of the story-nya adalah ini Pak. Jadi kita bila mana ingin melakukan sasaran sebuah bisnis yang luar biasa menurut kemampuan kita adalah besar. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwasannya getting the business itu akan sulit, gitu ya. Sulit dalam pengertian nggak semudah ketika kita mensasar bisnis-bisnis yang relatif medium ke bawah, gitu. Karena effortnya luar biasa dan utamanya adalah pantang menyerah Pak ya. Jadi harus gigih gitu. 2 tahun melakukan masukan-masukan, informasi-informasi dan lain-lain tanpa lelah, sehingga dengan demikian pihak klien atau calon klien akhirnya dengan sendirinya menyadari bahwasannya memang perusahaan ini atau perusahaan di tempat saya bekerja pada saat itu memberikan added value, itu yang penting bagi kelangsungan perusahaan yang bersangkutan. Nah, alhamdulillah Pak, singkatnya cerita ini Sinok itu akhirnya bisa menjadi klien yang long term karena saya melakukan membantu penutupan asuransi lebih kurang 10 tahun dan berakhir ketika CNOC akhirnya harus berhenti bekerja di Indonesia karena kontrak kerjanya dengan SKK Migas saat itu sudah selesai, dan itu pun diakibatkan oleh perubahan regulasi di Indonesia ketika di Indonesia berubah dari cost recovery menjadi gross split system. Nah, inilah yang menyebabkan CNOC itu akhirnya hengkang dari Indonesia karena dia tidak ingin ikutan di dalam skim atau skema cost gross split. Tapi pada intinya adalah tadi Bapak Ibu dan sekalian, sebuah perusahaan lokal yang tidak berafiliasi kemanapun itu ternyata juga bisa untuk berkiprah di lingkungan SKK Migas atau PS. Ketiga mana? Tiga yang seperti burung, yang seperti ada ya, mic-nya on nih. Empat mana? Empat? Mas Bumi? Mas, empatnya mana? Masih ada yang on ya, speakernya. Ya udah, dadah dulu, dadah. Mas, dadah. Ya. Ya Pak, Pak siapa nih? Pak Hairul Akmal kayaknya. Pak Hairul. Ya. Oke. Sedang dada-dada dulu Pak. Baik. Jadi itu Pak, pengalaman saya salah satunya adalah tadi pertama kita pantang menyerah Pak ya, kalau kita memang ingin memasuki bisnis besar. Yang kedua, kita mengukur kompetensi kita, kemampuan kita untuk menyelaraskan antara kepentingan yang bersangkutan dan kemampuan yang kita bisa hadirkan bagi kepentingan yang bersangkutan. Dan terakhir mungkin tentunya semuanya harus dilakukan secara profesional dan transparan Pak. Jadi gitu ya. Tidak ada hal-hal yang kita tutupin. Kalau kita nggak bisa ya kita bilang nggak bisa. Kalau memang bisa, sampai sebatas mana kebisaan kita untuk disampaikan kepada klien. Jadi kita tidak mengada-gada informasi Pak. Nah ini yang menurut saya akhirnya memberikan saya sebuah peluang untuk bisa mengelola bisnis tersebut. Dan alhamdulillah Pak, klien-klien di tempat kami atau tempat saya bekerja itu adalah long term clients karena memang ada sisi lain yang mereka appreciate bahwasannya memang sesuai dengan peran dan fungsi kita, terutama karena saya bekerja di Pialang, itu adalah mewakili dan melindungi kepentingan si klien. Jadi apapun yang kita lakukan memang betul-betul dalam rangka untuk memberikan added value bagi proses bisnis mereka. Itu sih Pak sekelumit pengalaman, mungkin nanti Pak Jufri juga bisa menambahkan. Jadi sekali lagi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah tadi Pak, kegigihan, profesionalisme dan akuntabilitas dari
usaha kita dalam rangka untuk melakukan penetrasi yang cukup tajam gitu ya. Dan ini memang bukan mengandai-andai, karena memang ini adalah bukti nyata di mana perusahaan lokal seperti yang tempat saya bekerja itu memang sanggup untuk penetrasi ke bisnis PSI yang konon katanya itu adalah bisnis eksklusif gitu. Demikian Pak Danang, sekelumit pengalaman dulu, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas apa yang telah disampaikan. Beberapa hal yang mungkin saya sendiri terkait apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama bahwa untuk mendapatkan satu bisnis yang besar ada beberapa komponen parameter yang antara lain adalah kita harus gigih atau pantang menyerah. Kita juga harus bisa memahami dan mengukur kemampuan serta kita lakukan secara profesional dan transparan. Untuk bapak-bapak dan ibu yang mungkin penasaran akan bertanya dengan Bapak Yuswadi, mohon bersabar dulu. Nanti forum tanya jawab akan dibuka setelah Bapak Jufri menyampaikan materinya. Untuk itu pembicara pemateri kedua Bapak Jufri, monggo kami persilakan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang. Baik, Pak. Dan Pak Amrin atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sharing pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat tentunya. Amin. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang saya sampaikan ini bukan karena saya lebih pintar dari saudara atau saya lebih piawai dalam ilmu asuransi, tidak. Tapi saya bisa buktikan bahwa kalau saudara mengikuti cara yang nanti saya sampaikan, itu sudah dibuktikan berhasil. Masing-masing di antara kita punya cara sendiri. Tapi lupakan dulu cara itu. Sebab cara yang akan saya sampaikan itu sudah terbukti berhasil. Nggak gampang, Pak, menjadi CEO 22 tahun. Harus punya kiat-kiat tersendiri. Nah, malam ini topiknya berat. Bagaimana mendapatkan kiat, mendapatkan definisi atau mendapatkan bisnis besar. Bisnis besar itu apa sih? Menurut definisi saya, definisi Pak Adi mungkin lain, definisi Pak Amrin mungkin lain, Pak Danang mungkin lain. Masing-masing punya klasifikasi atau kategori sendiri. Tapi menurut saya, definisi bisnis besar adalah yang mempunyai komisi atau premi 10 juta US dollar ke atas. Atau komisi 1 juta US dollar. Wah, Pak Jufri omong kosong. Mana ada bisnis begitu? Tapi saya bisa membuktikan bahwa saya pernah mendapatkan bisnis dengan komisi yang lebih dari 1 juta dolar sampai
13 tahun perpanjangan. Omong kosong itu. Saya nggak percaya Pak Juri. Mungkin yang pernah kerja bareng sama saya pernah tahu. Pak Adi mungkin pernah tahu. Atau Pak Kames mungkin pernah tahu. Nah, zaman sekarang ini sulit, Pak. Mau cari bisnis mana? Kalau Vespa 2, rumah tinggal, semua bisa. Tapi apakah itu yang saudara cari dalam mendapatkan bisnis? Tentunya kita ingin yang bisnis yang income-nya memadai. Saya sedih Pak kadang-kadang. Ada seorang menteri, saya nggak perlu sebut namanya, bertanya sama saya, Pak Jufri, saya menutup asuransi ini. Oh ya, asuransi apa? Asuransi kecelakaan untuk karyawan saya. Karyawan berapa? 50 orang. Saking tidak percayanya kepada asuransi di Indonesia, dia waktu ke London datang ke Lloyd. Cuma mau cari PA untuk 50 orang karyawannya. Menteri itu nggak salah. Yang salah kita kurang promosi, kita kurang mengenalkan. Atau menteri itu tidak percaya pada asuransi. Oke, kita nggak usah bicara itu. Tapi this is the fact. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bisnis yang besar, tantangannya juga besar. Sudah dikuasai sama perusahaan asuransi tertentu. Mau cari bisnis apa? Marine Hall sudah ada yang menguasai. Mau cari bisnis apa? Peluangnya di mana? Broker besar ada di Indonesia. Halo, maaf Pak Subri, suaranya enggak kedengeran Pak. Halo, Suaranya hilang. 1, 2, 3. Sekarang gimana? Satu, dua, tiga. Kedengaran Pak. Sudah Pak, sudah. Oke. Mungkin ini internet. Jadi, saya kembali kepada definisi bisnis tadi. Bisnis besar, tantangan juga besar. Ya. Kita sudah menguasai ilmu asuransi, marine, energi, aviation, bahkan apa yang lagi damai sekarang, internet itu. Tapi mau lari kemana kita? Semua sudah tertutup. Ada yang pintu untuk kita. Jadi kadang-kadang frustasi. Soal technical know-how, wah, orang-orang ekspatriat ataupun tenaga asing yang ada di Indonesia, kalau kita pelajari, mereka ahli teknik, tapi bukan ahli marketing. Kalau pintar cari bisnis, dia nongkrongnya di Lloyd sana, bukan di Indonesia.
Nah, kita bangsa Indonesia harus punya local wisdom, kebijakan lokal yang ini tidak gampang bagi orang asing. Saudara bisa belajar asuransi yang teknik segala macam, tapi kalau tuntutan dari perusahaan saudara nggak bisa perform, kata orang itu, the value of someone work, nilai seorang dalam bekerja, is how soon you can be replaced by other. Berapa lama saudara bisa digantikan oleh orang lain? Sebulan, 3 hari, seminggu, setahun. Nah, agar kita tidak gampang diganti, kita harus jadi money making machine. Apa itu? Mesin pencetak uang bagi perusahaan. Hebat kan? Kalau saudara bisa menjadi itu, aman jabatan saudara. Nah, sekarang ini kendalanya sudah macam-macam. Baik dari dalam maupun dari luar. Kita belajar teknik, masalah teknik. Tapi kalau saudara belum bisa menjadi money making machine, susah. Sebab generasi baru akan datang, saudara akan ketinggalan. Saudara akan menjadi the outgoing generation. Generasi yang akan digantikan. Ini berlaku siapa-siapa aja. Saya akan cerita sedikit. Ini motivation story. Suatu sore di Jalan Sudirman sana, kantor saya, kita mau maghrib jam 5 lebih sedikit. Saya nyuri-nyuri file untuk belajar. Saya belajar energi, oil and gas. Saya belajar aviation. Setiap ada expert yang datang, saya ajak diskusi. Nah, suatu ketika saya lagi buka file aviation, maaf, sama bos saya tuh diambil filenya, dilempar. Waduh, sedih saya. Dia bilang begini, "Hey Jufri, you have no right to open this file. This is special for executive." Waktu itu saya masih belum manajer mungkin. Why? This is confidential for you, not for local people. Terhina saya. Saya ambil tas saya pulang. Sambil nyegat bis di halte Sudirman, nangis saya. Kenapa kok saya nggak boleh belajar? Akhirnya saya naik bis, ketiduran, tahu-tahu sudah sampai Blok M. Dibangunin sama udah, "Pak, bangun." Akhirnya baru saya pulang. Nah, itu sudah jadi pemicu kenapa saya belajar aviation. Di samping tadi preminya gede. Dan saya katakan saya sukses.
saya belajar setiap ada klausula, saya fotokopi, saya pelajari. Apa itu maksudnya? Kenapa kok orang Indonesia nggak boleh menyentuh bisnis besar? Apa rahasianya? Apa karena ikatan agreement rahasia? Kayak orang Inggris punya Chatham House. Pak Irfan ngerti itu Chatham House. Chatham House itu adalah Anda boleh ngomong, Anda boleh mendengarkan, tapi tidak boleh kasih tahu siapa aja yang ngomong di sana. Nah, saya pelajari. Kenapa kok saya nggak boleh pelajarin? Suatu ketika ada orang asing yang datang, saya tanya, sorry, sir, is that difficult to study aviation? No, Jufri. It's very simple. Wah, encourage saya untuk belajar. Nah, sekarang sudah bisa sombong nih. Aku ngerti aviation. Mana bisnismu ngomong doang. Bisa punya ilmunya, nggak bisa cari bisnis ya. Kalah sama pendatang baru ngelosor tuh. Nah, saya harus belajar bagaimana mendapatkan bisnis yang besar. Waktu itu kalau nggak salah awal tahun 90-an. Ini ada cerita lucu, bentar. Tahun 90-an, saya prospecting. Mencoba bisnis besar itu apa? PNI. Prospeknya di gedung Manggalawana Bakti. Nah, ini saya berbuat kesalahan. Ini yang namanya dalam istilah orang Inggris kesalahan kecil tapi bikin malu. Apa ya? Jadi tragic flaw. Kesalahan nggak seberapa tapi sedih di hati. Saya terangkan, Pak, saya dari PT ini, saya menjelaskan kepada Bapak mengenai asuransi PNI. Bentak saya. Bodoh kamu. PNI itu bukan asuransi. Waduh, malu ya. Tapi justru di situ saya ingin belajar apa itu PNI, apa itu Medin Hal. Jadi suatu masalah, jangan kita berputus asa dan berkutat pada problem itu, tapi jadikan ini sebagai semangat. Nah, kembali ke bisnis besar lagi. Saya dapat info ada perusahaan penerbangan namanya Mandala Airline. Itu awal-awal 90-an. Saya nggak kenal. Saya tanya-tanya nggak ada yang kenal. Bagaimana saya supaya bisa nebus? Akhirnya saya dapat info, coba tanya ke Departemen Perhubungan. Departemen Perhubungan nggak ada yang mau kasih tahu. Akhirnya saya dapat info
direktur keuangannya namanya sebut saja Mr. S. Nah, Pak S ini orang Jawa, orang Solo. Saya datang. Dari mana? Pak, saya mau silaturahmi. Dari perusahaan apa? Asuransi. Oh, kita udah deal dengan asuransi London. Nggak perlu asuransi. Udah. Saya pulang. 3 hari lagi, saya telepon. Pak, saya ajak ngomong bahasa Jawa. Penjenengan senang perkutut, Pak? Iya, kenapa? Kapan-kapan kita bareng, Pak, main ke Jatinegara, Pak Pramuka. Oh, ayo. Jemput saya ya. Saya jemput. Itu orang Solo, Pak. Hobinya perkutut. Saya enggak. Nongkrongin burung perkutut dari jam 9 sampai jam setengah 1. Cuma pingin denger yang mana yang bunyi. Wah, di situ saya belajar dari Pak itu. Udah hampir tiap minggu jalan bareng. Saya nggak pernah ngomong, Pak asuransinya buat saya enggak. Saya ingat dia bilang begini, Pak Jufri, saya ini nggak senang mencuci. Oh ya Pak, tapi kalau saya harus mencuci, saya akan panggil Pak Jufri. Dalam hati saya, sialan ya orang. Saya mau dijadikan tukang cuci rumah. Ternyata dia maksudkan tuh, dia sudah punya asuransi, tapi kalau mau ngusir asuransi ini, mau ganti asuransi, ya Pak Arman Jufri yang nomor 1. Betul Pak, nggak lama setelah itu, nggak ada 1 bulan, dia bilang, coba Pak, pesawat kita ada sekian, Bapak carikan cover yang terbaik. Oh ya, siap. Pulang ke kantor, bule saya yang waktu itu nggak percaya. I don't believe it. I believe it when I see it. Saya percaya kalau lihat barangnya. Kan nih, pesawatnya sekian. Udah. Akhirnya dikerjain dengan bantuan underwriter juga. Dan saya ditelepon sama direktur keuangannya ini. Pak Jufri, mana penawarannya? Ini sudah banyak asuransi dan broker lain yang masukin penawaran. Oh iya Pak. Jadi setelah selesai, besoknya saya dapat penawaran, saya bawa ke sana. Besok sampean ke sini. Dia mesti bicara sama bos. Besoknya saya dipanggil. Apa Pak Jufri yang harus saya lakukan? Nah, broker itu perlu secara kertas BOR namanya. Broker Letter of Record. Isinya itu tuhum itu menunjuk saudara untuk bisnis ini. Wah,
Saya ingat itu preminya hampir 4 juta dolar. Saya telepon nih, bule yang di kantor. Dia ngomonginnya yang itu lagi. I believe it when I see it. Saya saking keselnya dari kantor Mandala di Jalan Juan, jalan apa itu? Dekat sana, Kemayoran itu. Saya mampir ke Borobudur. Itu saya fax dari Hotel Borobudur appointment-nya. Wah, dia telepon. Unbelievable. This is miracle. Jadi kembali kepada yang saya katakan tadi. Makin lama bisnis itu tuntutannya makin berat. Saudara harus jadi money making machine. Apapun jabatan profesinya. Harus bisa menghasilkan sesuatu untuk perusahaan. Itu tadi prospecting yang saya istilahkan prospecting burung perkutut. Nah, setelah dapat bisnis, apa yang harus kita lakukan? Ini maintenance. Ya. Maintenance juga nggak gampang. Begitu saudara lengah, disamber sama asuransi, disamber sama broker lain, kompetitor saudara. Waduh. Servicing maintenance sulit. Saudara bisa melakukan A, broker lain bisa, asuransi, bahkan ada asuransi datang, Pak, jangan sama Pak Aceh, jangan sama saya. Komisi saya berikan Bapak 15%. Saya kira sampai sekarang masih ada di Padi ya. Nah, bagaimana kita ngadepin ini? Kita harus punya cara yang unik, seolah-olah satu-satunya untuk mempertahankan bisnis. Bagaimana caranya? Klien kita itu harus saudara anggap kayak teman ataupun keluarga. Ada klien saya sakit, Pak. Dirawat di rumah sakit di Menteng. Tiap hari dia minta sama saya temani. Istrinya aja malas datang ke rumah sakit. Nah, jadi saya juga jadikan sahabat. Orang seperti ini nggak bakal lupa. Jadi suatu ketika ada broker lain yang datang mengatakan, ini Arman Jufri dapat komisi X dari Bising Group. Kalau you tunjuk saya akan bagi 60% untuk Bapak, saya cuma minta 40%. Kliennya bilang apa? Enggak. Nanti saya nunjuk kamu, pesawat saya jatuh tiap hari gimana?
Dengan kata lain, pergi lu dari kantor saya. I don't need you. Contoh yang kedua, bisnis saya mau diambil sama orang bule dari London. Spesial datang mau ketemu perusahaan ini. Saya itu lagi ada seminar di Borobudur. Dulu belum ada WA, tapi ada apa itu? Kayak SMS itu. Saya mesej, dia bilang datang ke kantor saya cepetan. Saya langsung ke kantornya. Rupanya dia sudah menunjuk broker itu, appointment letter. Karena saya hubungannya baik dengan, saya bilang, kok begitu? Kamu berarti cerai dengan saya. Oh iya, apa itu surat itu? Dia teken aja, nggak paham kata-katanya. Gimana cara supaya balik ke you? Saya terapkan suratnya, cancel yang penunjukan tadi. Wah, dia bikin, sekretaris suruh ngetik, dia teken, isinya, to whom it may concern, we hereby appoint Arman Jufri ini. Ya suara apa itu? Jadi itu bule belum sampai ke hotel katanya. Dan appointment letter itu belum dikirim ke prinsipalnya di London. Waktu jam 5 sore London buka, surat saya sudah nyampe duluan. Wah, dia marah besar. Itu salah satu success story. Nggak semua orang bisa begini. Jadi kuncinya adalah bahwa kita harus jadikan klien ini seperti keluarga kita. Saya nggak mau tidak bermaksud menyinggung kalau ada di antara yang hadir ini yang pernah compete dengan saya. Tapi itulah kenyataannya. Saya hanya ingin bagi ilmu dengan teman-teman semua supaya tangguh dalam menghadapi tantangan yang makin berat ini. Jadi mungkin saudara menyatakan, Pak Jufri itu omong kosong. Tapi this is the fact. Halo? Halo? Dengar Pak? Dengar Pak. Oke. Tadi kepencet mic-nya. Jadi untuk mempertahankan klien itu semakin lama akan semakin susah. Dan seperti yang saya katakan tadi, value of someone who work
is how soon you can be replaced by other. Umur orang itu makin bertambah. Kalau saudara digaji 100 juta sebulan, ada orang baru yang lebih pintar dan mau digaji 40 juta, ya, hati-hati. Nah, kalau saudara punya klien yang loyal, inilah yang akan membantu. Yang gaji kita itu adalah klien, bukan perusahaan. Tapi kalau Anda bisa bikin bahwa klien ini seperti keluarga kita, kalau ada kompetitor baik asuransi maupun broker, dia akan tahu, oh tadi Pak ini datang nawarkan ini kerjasama, dia akan kasih tahu tidak. Bahkan saya menjadi penasihat pribadi untuk keluarga. Keluarga si klien tadi. Masalah anaknya, masalah istrinya, masalah. Dia cerita sama saya. Kenapa? Sebab dia sudah feel at ease. Sudah merasa menganggap kita kayak keluarganya juga. Nah ini ya gampang. Tapi harus dicoba. Kalau kita sudah bisa membina hubungan baik dengan klien, apa yang lalu yang kita lakukan? Nah, kita harus punya komitmen. Komitmen, client first, other later. Wah, ini untuk klien saya ini dulu kan. Ya. Ini nggak gampang. Kadang-kadang kita menilai klien itu, brokerage-nya cuma 1 juta, cemen. Lebih baik yang cari yang 100 juta yang kita bina. Nah, kalau kita ketahuan begitu oleh klien kita, bahaya. Saya akan cerita lagi sedikit. Suatu ketika, saya dengar kabar bahwa seorang nasabah, seorang klien, lagi kesel dengan brokernya. Karena diajak rapat, dia bilang, saya akan ketemu PT XYZ, one of my biggest client. Waduh, sakit hati sih kliennya itu. Dikasih tahu sama orang, suruh telepon Arman Jufri. Telepon, Jufri, nama saya ini. Kalau Bapak mau bisnis, besok datang ke airport Cengkareng jam 5 pagi. Wah, ketemu saya. Kok pagi sekali, Pak? Ya, saya akan terbang. Orang ini pilot. Waduh. Saya bangun jam 4 dan langsung ke Cengkareng. Dengan membeli itu, kartu pas itu di Cengkareng, dia masuk ke pesawat, ke kokpit. Coba Anda terangkan sama saya apa itu aviation insurance.
Saya terangkan ini. Kalau klaim begini. Oke. Coba buatkan penawaran, temui saya di kantor. Sorry, saya mau terbang. Ya lama take off. Dan waktu itu yang pegang broker besar. Sudah 6 tahun katanya. Pindah ke saya. Jadi hati-hati, jangan pelajarannya ini adalah jangan menyepelekan klien. Dia bisa sakit hati. Karena brokernya bilang, dia mau ketemu klien terbesar. Oh, saya dianggap kecil ya. Pindah. Terus ya, Pak Danang. Ya Pak. Terus ya. Monggo Pak. Masih ada waktu Pak. Oke. 5 menit lagi. Ya. Nah, kita sudah bicara pelihara klien, bagaimana cara mendapatkan klien. Kemudian sekarang diri kita sendiri. Saya ini harus bagaimana? Saya pernah di Medan Pak dulu, waktu saya kerja di asuransi sebelum di broker, prospecting diusir sama yang punya kantor. Keluar! Kalau saudara nggak keluar, saya panggilkan polisi. Saya tetap aja masuk. Saya bilang, Pak, Bapak sudah tahu ini. Waktu itu saya masih jualan asuransi kesehatan. Dia bilang, tahu. Kalau Bapak bilang tahu, Bapak bohong. Karena di Jakarta, di mana Hotel Hilton, orang punya kartu begini, Pak. Apa itu? Boleh saya duduk? Duduk saya. Terangkan ini, langsung tekan aplikasi. Nah, itu namanya teknik assumptive close. Ya. Nah, itu bisa kita dapatin kalau kita punya PMA. Apa itu? Positive mental attitude. Sikap mental yang positif. Nah, kalau kita dibentak langsung pulang ya, sedih di rumah, ada berduit. Tidak. Jadi ingat PMA, Positive Mental Attitude, bukan NMA, Negative Mental Attitude. Ingat cerita orang suruh jual sepatu di Afrika, berangkat 2 orang ke Afrika, dia bilang, wah brengsek nih, saya ditipu, nggak ada orang sepatu, nggak ada orang pakai sepatu, saya sudah suruh jual sepatu, mana laku sini. Ini kata orang yang pertama yang negative mental attitude. Yang kedua dibikin, wah nggak ada yang pakai sepatu, berarti kalau bisa jualan banjir premi ini kira-kira lah. Akhirnya yang nomor 1 pulang, yang nomor 2 sukses. Kenapa? Positive mental attitude.
Pak Jupri, mohon maaf, 3 menit lagi Pak Nji. Halo? Halo, mohon maaf 3 menit lagi Pak Nji. Nanti terus Oke. Untuk forum tanya jawab Pak. Iya. Oke, saya singkat saja sebelumnya masih panjang nih. Next session nih. Saya lihat banyak yang sudah mulai ngantuk. Singkat saja, yang tidak kalah penting sebagai manusia, kita harus sabar dan berdoa. Minta sama Tuhan diberi kesabaran. Sebab kalau kita nggak sabar, berat. Ini bisnis asuransi itu adalah intangible case. Sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Kita menjual jasa janji. Kalau, jika, ya kan? Dengan kertas saja. Apa yang mau dilihat? Nggak ada. Kalau sudah jual mesin, jual TV, kita bisa tahu ini kapasitasnya sekian, anunya sekian. Asuransi apa yang kita jual? Nggak ada. Saudara bisa melakukan ini, orang lain lebih dari saudara banyak. Saya kira itu ya. Nanti mungkin tinggal berapa menit nih waktunya. Kalau ada yang mau tanya atau sharing gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu, mohon maaf, monggo kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pengen berdiskusi, pengen bertanya kepada kedua narasumber kita, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk saling berdiskusi, untuk tanya jawab. Monggo dan waktu dan tempat kami silakan. Dirga dari Fishlight, Pak. Pak, maaf. Dirga dari Fishlight, Pak. Pak Dirga, iya Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu. Berbahagia malam ini saya punya kesempatan yang lama saya nantikan. Khusus malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arman Jupri. Mungkin Bapak udah lupa sama saya, Pak. Tapi Bapak adalah orang pertama yang mengajarkan saya tentang asuransi, Pak. Ya. Ingat, Pak. Mungkin Bapak juga setelah saya. Saya dulu dari Mandala, Pak. Oh, Mandala, ya. Dedi, Pak, dari Mandala, Pak. Jadi dua hal, Pak. Satu, terima kasih sudah mengajarkan saya tentang asuransi. Dulu saya masih nol, tidak tahu sama sekali masalah asuransi. Dan saya sebagai manajemen trainee, tapi Bapak sebagai CEO pun mau mengajarkan saya tentang aviation insurance ini, Pak. Kedua pun, saat saya sudah tidak di sana, saya buka usaha. Bapak pun masih suka nongkrong di kantor saya, Pak, di warung buncit mungkin, Pak. Di Mampang mungkin, ingat, Pak. Oh ya, ingat. Jadi terima kasih juga pencerahannya mengenai sejarah Mandala. Jadi saya tambahkan aja gini, Pak. Jadi cerita Pak Arman Jupri itu saya saksinya, Pak. Jadi memang bagaimana Pak Jupri dulu bekerja. Saya hanya menambahkan gini. Mungkin itu kan dari sisi Pak Jupri sebagai pelaku bisnis yang mencari bisnis, Pak. Tapi dari saya sebagai klien Bapak dulu itu, satu hal yang buat kami itu bertahan adalah satu, Bapak mau memberikan pelajaran kepada kami, Pak. Saat itu Bapak mungkin tahu kondisi perusahaan kami seperti apa, dengan kualitas sumber daya manusia seperti apa. Bapak mau memberikan masukan-masukan dan segala macam. Khususnya mungkin waktu Bapak ingat juga pada waktu saat kami nego untuk leasing, Pak. Di mana itu adalah pengalaman kami untuk kontrak dengan adanya klausul-klausul yang kami sendiri nggak ngerti, yang akhirnya kami lemparkan, Pak,
Arman gimana nih Pak permintaan leasing seperti apa nih gitu. Seperti ini itu kami lempar ke Pak Arman Jufri. Dan jadi hal yang saya ambil positifnya dari apa yang saya terima dulu Pak. Saya waktu itu masih muda sekali, masih umur 20 tahunan Pak. Satu adalah Bapak tidak menganggap rendah saya sebagai manajemen trainee. Pada saat itu Bapak sudah CEO salah satu perusahaan internasional, boleh saya bilang Pak. Saya ini anak baru Pak, gitu. Tapi Bapak mau mengajarkan saya dan tidak memandang rendah ataupun meremehkan klien itu sendiri Pak, gitu. Kedua juga itu yang tadi Bapak bilang personal touch-nya itu benar, karena saya saksikan diri Bapak juga beberapa kali juga melakukan komunikasi sebagai manusia Pak. Jadi tidak melulu soal bisnis. Itu yang yang membuat kami juga bertahan. Kalau terakhir itu Bapak kehilangan perusahaan kami, saya sudah tidak di sana Pak. Itu lepas dari Bapak. Itu lebih karena political, dan Bapak juga sudah paham sendiri gitu Pak. Jadi yang saya mau tekankan itu adalah klien itu harus disentuh apa yang dibutuhkannya Pak. Tidak melulu soal uang. Jadi tidak melulu soal komisi, dibagi lagi komisi ada kickback-nya berapa, itu bukan gitu. Karena yang paling penting adalah kami sebagai klien ini dulu adalah bisa mengetahui apa sih yang kami beli dan informasi apa atau pengetahuan apa yang harus kami kuasai yang berhubungan dengan bisnis kami sendiri. Karena asuransi itu kan merupakan salah satu faktor ataupun sektor yang harus kami pahami juga. Jadi malam ini terima kasih Pak Jufri sudah menggunakan saya pada asuransi dulu, dan terima kasih juga Pak berikan pencerahan mengenai sejarahnya Mandala dulu seperti apa Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirga. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang lain yang ingin berdiskusi atau bertanya ke narasumber. Monggo, kami persilakan. Dari Aswata mungkin, monggo. Mic-nya masih mati itu kali. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Saya jadi malu Bapak jadi nanti dipikir saya rekayasa, suruh Pak Dedi cerita. Tapi saksi hidup Pak Dedi ya. Insya Allah Pak, saya saksi hidup dan nggak ada rekayasa. Saya juga sudah lama nggak ketemu Pak Arman Jufri. Terakhir kita ketemu di Mampang mungkin Pak ya. Kita bisa ngopi di sana ya dengan Ibu gitu, karena Bapak kan juga cukup akrab dengan pimpinan saya juga waktu itu. Tapi Bapak satu hal yang saya respect sama Bapak adalah saat itu kan saya manajemen trainee Pak, anak umur 20-an yang di penerbangan juga baru. Jangankan asuransi penerbangan Pak, mengenai penerbangan ini saya nggak ngerti. Tapi Bapak mau mengajarkan Pak gitu. Dan memberikan info-info juga bukan hanya kepada saya juga pada manajemen juga Pak. Terima kasih, insya Allah saya jamin tidak ada rekayasa Pak. Sekali lagi saya terima kasih Bapak banyak mengajarkan saya tentang asuransi Pak. Amin. Sukses Pak Dedi. Ya Pak Danang silakan. Baik, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah hampir jam 9 malam dan apabila sudah tidak ada lagi bapak-bapak atau ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, berdiskusi dengan narasumber, maka kajian online pada malam hari ini mungkin akan segera kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal bahwa dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi terkait menangani bisnis besar, maka ada hal-hal yang sifatnya teknis yang mesti dikuasain oleh seseorang yang ingin berjualan, tetapi juga mesti
sisi-sisi non teknis yang juga mesti harus peka. Sisi-sisi non teknis tadi antara lain bagaimana kita memperlakukan klien itu layaknya sebagai keluarga, sehingga kita masih tetap untuk maintain bisnis tersebut, sehingga bisnis tersebut akan tetap bisa kita pertahankan untuk jangka waktu yang lama, dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak Jufri dalam handle akun-akun besar yang beliau tangani. Nah, sebelum kita tutup juga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Setimra dan juga LPAI atas dukungannya kepada acara kajian online malam ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PT Asuransi Wahana Tata dan juga PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia yang telah berkenan untuk mensponsori terlaksananya kajian online pada malam hari ini. Untuk itu sekali lagi Usul, kami mengucapkan, ya Pak, kami mengucapkan terima kasih. Karena materinya masih banyak, mungkin Baik. next time tambah lagi deh Pak. Oh gitu, baik. Kalau ini mungkin Pak Amrin ya Pak J. Siap Pak, insya Allah. Oh ya. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jufri, mungkin akan bertemu pada kajian online bulan depan dan bulan-bulan depan seterusnya. Untuk itu, kajian online pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bim Baje, Pak Jufri, Pak Adi, dan Bapak Om Adi, terima kasih. yang telah berkenan Pak Amrin, terima kasih. kajian online malam ini. Terima kasih. Ya, siaran ulangnya.